Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan profetik kepada kita semua. Yang judulnya adalah Greater and Faster. Lebih besar dan lebih cepat. Saya mau katakan sama saudara, ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Perkara-perkara yang lebih besar, dengan akselerasi yang lebih cepat, akan Dia nyatakan dalam hidup saudara. Mungkin secara mata jasmani yang kita lihat sekarang, malapetaka yang besar, pandemi yang besar, wabah yang besar, resesi, krisis keuangan yang besar, atau malapetaka masalah-masalah masing-masing pribadi yang besar yang kita hadapi di dalam hidup kita. Tapi tolong dengarkan baik-baik, sebesar-besarnya kegelapan dan kekelaman itu, tetapi di babak berikutnya yang saya percaya mulai saat ini Tuhan sudah mulai, adalah kemuliaan yang lebih besar Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Anda percaya? Ayo kita baca terlebih dahulu di Kejadian 9 ayatnya yang pertama. Ini adalah ayat yang kita baca minggu lalu, jadi khotbah ini masih berkaitan dengan firman Tuhan minggu lalu. Tapi ada something new, ada sesuatu yang baru yang kita bisa tangkap dan pelajari melalui firman Tuhan ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Sampai di situ pembacaan kita. Ini adalah kisah setelah air bah yang besar melanda seluruh bumi. Sehingga bumi mengalami kerusakan total. Semua makhluk hidup mati, ya, dan semuanya berserakan di mana-mana. Saudaraku, semuanya hancur, semuanya rusak, ya, dan kematian di mana-mana. Sehingga pada waktu itu yang dihitung bukan korban yang mati lagi, tetapi yang tersisa yang masih hidup. Ya, kalau sekarang di zaman kita yang dihitung adalah korban dari pandemi ini. Tetapi di zaman itu karena semuanya mati, yang tersisa hanya Nuh dan keluarganya, jadi itu aja yang dihitung. Yang hidup hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Jadi total ada 8 orang. Ya, jadi Anda bisa bayangkan situasi pada waktu itu benar-benar situasi yang menakutkan, situasi yang sangat menyeramkan, kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Saudaraku, itu sangat parah sekali. Tapi dalam keadaan kerusakan total seperti itu, Alkitab mencatat, lalu Allah memberkati Nuh. Saya nggak tahu dengan keadaan saudara pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bisa jadi dalam hidup saudara sedang mengalami yang namanya titik terendah, titik tergelap, titik terkelam di dalam keluarga saudara mungkin. Di dalam kesehatan saudara, di dalam keuangan saudara, di dalam pelayanan saudara. Tapi saya percaya tidak kebetulan malam ini Anda dengar pesan firman Tuhan ini. Segelap apapun, sekelam apapun keadaan saudara, seperti ribuan tahun lalu Allah memberkati Nuh, saat ini juga Allah memberkati saudara. Allah memberkati saudara. Allah memberkati saudara. Terima berkat itu. Terima berkat itu. Terima berkat itu di dalam nama Yesus. Kenapa ini penting? Karena dengan berkat yang diterima oleh Nuh itu, Nuh bisa membangun kembali bumi yang sudah mengalami kerusakan total. Saya mau katakan sama saudara, walaupun semuanya habis, semuanya hancur, semuanya hilang dalam hidup saudara. Tapi kalau saat ini engkau terima berkat Tuhan, dengan berkat itu apa yang hilang akan dikembalikan dalam hidup saudara. Apa yang sudah hancur akan dipulihkan kembali dalam hidup saudara. Dan bahkan perkara-perkara yang lebih besar Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Nuh menerima berkat itu. Apa yang bisa dilakukan oleh berkat Tuhan itu. Sekalipun semuanya mengalami kerusakan total. Tetapi Nuh menerima berkat. Apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ditulis begini, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang 3 inilah anak-anakmu, anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah, apa tulisannya?
tersebar. Coba semuanya katakan tersebar. Lebih keras katakan tersebar. Tersebar penduduk bumi. Saudara, tahukah Anda, dalam Alkitab bahasa Inggris, kata tersebar ini bukan sekedar ditulis spread, tetapi ditulisnya overspread. Artinya penyebarannya nggak biasa-biasa. Tapi penyebarannya itu cepat sekali. Penyebarannya masif sekali. Padahal bumi baru saja mengalami kerusakan. Semuanya mati. Yang masih hidup cuma tersisa 8 orang. Jadi Anda bisa bayangkan kalau mati lagi. Terus tersisa 8 orang yang akan dipikirkan oleh orang. Jangan-jangan terjadi apa lagi dan kemudian 8 orang ini pun mati. 8 orang ini pun binasa. Manusia bisa mengalami kepunahan. Tapi di titik paling rendah berkat Tuhan datang. Dan ketika berkat Tuhan datang ternyata manusia bukannya punah, bukannya mati. Manusia bertambah banyak, manusia berlipat kali ganda, manusia overspread. Manusia menyebar dengan cepat. Bumi yang sudah hancur kembali dipenuhi dengan manusia. Saya mau perkatakan ini dalam hidup saudara. Apa yang sudah sempat hilang bukan hanya akan kembali dalam hidupmu, tetapi pemulihannya berlipat kali ganda. Pemulihan 7 kali ganda. Kemenangan 7 kali ganda. Mujizat 7 kali ganda terjadi dalam hidup saudara. Jadi percepatannya bukan percepatan biasa-biasa. Percepatannya, akselerasinya super cepat. Makanya rema firman Tuhan hari ini, greater and faster. Tangkap rema ini. Sekalipun secara manusia ketika pandemi ini terjadi, banyak orang mengalami kemunduran. Banyak orang dalam pekerjaan dan keuangannya mengalami perlambatan yang sangat luar biasa. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita is the God of acceleration. Tuhan kita Allah yang sanggup melakukan percepatan rohani. Waktu yang sempat hilang beberapa bulan ini, tapi sebelum tahun 2020 saya deklarasikan percepatan dari Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Seperti yang diterima Nuh, terima berkat itu dalam nama Yesus. Terima berkat itu di dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Jadi ini yang dialami oleh Nuh saudaraku. Bahkan yang luar biasa, pada waktu itu manusia bukan cuma menyebar secara cepat, tetapi manusia membangun peradaban yang lebih hebat. Kita mencatat manusia membangun kota-kota. Manusia membangun kerajaan-kerajaan. Hal-hal yang tadinya belum pernah bisa dilakukan manusia sebelumnya. Sebelum air bah. Tapi karena berkat itu diterima oleh Nuh. Maka manusia bisa membangunnya. Manusia bisa melakukan hal-hal yang baru. Terobosan-terobosan yang baru. Bahkan salah satu yang sangat terkenal. Kisah tentang bagaimana manusia berencana membangun menara Babel. Coba Anda renungkan kisah itu. Ya, memang sebenarnya manusia waktu itu kebablasan saudaraku. Ya, manusia membangun menara Babel untuk dirinya sendiri. Makanya Tuhan tidak berkenan dan kemudian dikacaukan. Tapi sebenarnya Allah sendiri ngomong manusia bisa melakukannya. Coba Anda renungkan, berarti peradaban manusia bukannya mundur gara-gara air bah, gara-gara kerusakan total. Tapi peradaban manusia mengalami lompatan besar. Kenapa? Karena berkat Tuhan tercurah atas Nuh pada waktu itu. Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang sama yang waktu itu Tuhan berikan kepada Nuh, saat ini terima dalam hidup saudara. Terima dalam hidup saudara. Terima dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan akan kerjakan. Greater and faster. Bahkan saya yakin revival yang Tuhan akan kerjakan di gereja kita akan lebih besar. Akan lebih cepat. Justru melalui masa pandemi ini Tuhan memberikan rema apostolic movement. Itu saya yakin sama seperti waktu itu. Setelah air bah, Nuh menerima berkat. Setelah pandemi, sementara pandemi ini kita menerima berkat. Berkatnya rema apostolik. Anda akan melihat justru ketika rema apostolik ini diberikan, maka revival yang lebih besar dan yang lebih cepat akan terjadi. Pertobatan jiwa-jiwa yang lebih besar akan terjadi. Pelipat gandaan kelompokan yang lebih cepat akan terjadi. Dan dimulai saat ini, katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Nah, cara kerja Tuhan
Itu beda dengan cara kerja manusia. Seringkali kita berpikir kalau akan terjadi perkara besar, maka momentumnya harus dimulai dulu. Semakin besar, dan semakin besar. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, kadang-kadang cara Tuhan itu gak masuk akal kita. Kalau mau terjadi yang besar, itu kadang-kadang diizinkan kayak nothing happen. Kayak nggak terjadi apa-apa. Seperti yang dialami Abraham. Mau dijadikan bapak banyak bangsa. Tapi satu anak pun tidak punya. Coba saudara renungkan itu. Ya, itu juga sama seperti ibaratnya bola basket. Coba saudara renungkan ya. Bola basket kalau mau dilentingkan naik ke atas. Kadang-kadang dibanting gitu saudaraku. Kalau dibantingnya biasa. Melentingnya ke atas biasa. Tapi kalau dibantingnya kenceng, melintingnya tinggi, melentingnya cepat. Saya mau katakan sama saudara, kalau saat ini hidup saudara kayak sedang dibanting ke bawah. Saudara kayak sedang mengalami masalah yang besar. Kayak ada sesuatu menghantam hidup saudara. Saya mau katakan, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kalau itu diizinkan terjadi, akan ada percepatan rohani yang lebih cepat. Akan ada terobosan yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar. Dan mujizat yang lebih besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Pernahkah saudara ngerti mempelajari tentang yang namanya tsunami? Ya, tsunami. Tsunami itu beda sama gelombang biasa. Kalau normal di laut itu selalu ada gelombang. Demi gelombang. Demi gelombang. Airnya selalu ada. Tapi ketika tsunami itu akan terjadi, tadinya air yang seharusnya ada, permukaannya segini harusnya ada air, tiba-tiba airnya mengering semuanya. Tiba-tiba airnya nggak ada semuanya. Orang kalau nggak pengalaman, orang akan berpikir, loh kok airnya malah nggak ada semua? Kok lautnya malah kering? Ya, tapi orang yang pengalaman dia tahu, ini kalau laut sudah kering kayak gini, ini kalau kayak airnya ditarik gelombang, kayak airnya mengering seperti ini. Artinya sesaat lagi akan ada gelombang tsunami yang sangat kuat, sangat besar akan terjadi. Saudaraku, saya yakin seperti itu yang sedang Tuhan siap kerjakan untuk Indonesia. Tapi ini bukan tsunami biasa, bukan tsunami jasmani. Ini tsunami revival, tsunami kemuliaan Tuhan, tsunami berkat Tuhan, tsunami mujizat Tuhan yang besar-besaran akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kalau Anda renungkan ya, sekarang ini gereja di seluruh dunia ngalami yang namanya tantangan. Berbulan-bulan gak bisa ibadah di gedung gereja. Ya, hanya bisa ibadah online saja. Seperti tadi saya ceritakan sama saudara. Gereja kita di Jakarta baru 1,5 bulan memulai ibadah lagi di gedung. Tiba-tiba harus di stop lagi. Ya, jadi ini satu tantangan. Dan ketika sudah dimulai pun harus ada yang namanya social distancing. Ada yang namanya physical distancing. Kayak saudara lihat duduknya kan jauh-jauh satu dengan yang lain. Sehingga kapasitas gereja jadi hanya bisa diisi dengan lebih sedikit orang. Paling 20% orang, 30% orang. Secara manusia kok cuma segini. Secara manusia kok ada pengurangan. Tapi saya mau katakan sama saudara, ini ibaratnya tsunami. Kayaknya kering dulu untuk sesaat. Tapi tunggu sebentar lagi. Gelombang yang lebih besar, yang lebih cepat. Tsunami pertobatan jiwa-jiwa, tsunami revival terjadi. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi itu di tengah-tengah kita. Jadi itu atas gereja kita. Jadi itu atas kelompok saudara. Artinya juga gini, kalau Anda saat ini sedang mengalami kering dari berkat. Rasanya kering dari order, biasanya ordernya normal. Ini kok nyusutnya drastis. Anda yang pengusaha, mungkin Anda merasakan kok penghasilannya nggak seperti biasanya. Malah turun drastis, katanya tahun kemuliaan Tuhan. Kok malah tantangannya lebih besar. Kok malah saat ini nggak ada mujizat yang terjadi. Nggak ada jawaban doa. Saudara jangan salah ambil keputusan. Jangan lupa ini tahun kemuliaan Tuhan. Bukan tahun kehebatan manusia. Ini tahun kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kerja yang besar.
Kalau Tuhan mau kirimkan tsunami yang besar, diizinkan sesaat mengering dulu. Tapi tunggu tanggal mainnya, saya berdoa mulai saat ini. Gelombang tsunami mujizat dari Tuhan datang atas hidup saudara. Datang atas pekerjaan saudara. Datang atas keluarga saudara. Datang atas keuangan saudara. Bukan cuma banjir mujizat. Mulai malam hari ini saya deklarasikan tsunami mujizat. Tsunami berkat. Tsunami kegerakan. Tsunami keajaiban terjadi. Dalam nama Yesus, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Anda akan melihat hal-hal yang dulunya belum pernah Anda alami sebelumnya. Saudara akan menerima kreativitas dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Ide-ide dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Dan yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kalau bukan karena pandemi ini, mungkin saudara akan melakukan hal-hal yang normal saja. Tetapi justru karena diizinkan mengalami pandemi, mengalami masalah, mengalami badai, maka saudara belajar bergantung sama Tuhan. Maka sudah belajar fokus sama Tuhan. Sudah belajar untuk dengar suara Tuhan. Dan karena Anda dengar suara Tuhan, Tuhan bisa mengajari saudara. Dan kalau Anda melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan, Anda akan melihat tsunami yang lebih besar dan lebih cepat Tuhan jadikan di dalam hidup saudara. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang melakukan greater and faster di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ayo kita baca 2 Korintus 4. Ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Ditulis begini. Ini nasihat Paulus buat jemaat di Korintus. Sebab penderitaan ringan. Semuanya katakan ringan. Oke, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apa berikutnya ditulis? Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara jangan salah sangka dengan perkataan Rasul Paulus ini. Dia ngomong sama jemaat mula-mula, jemaat Korintus. Anda harus ngerti pada zaman itu ada banyak aniaya. Jadi jemaat mula-mula ngalami penderitaannya bukan penderitaan kecil secara manusia. Itu penderitaan yang besar. Karena mereka dikejar-kejar. Banyak dari mereka yang ditangkap, dipenjara, diumpankan ke singa, dibunuh, jadi martir. Tapi ketika Paulus ngomong sama mereka tentang penderitaan, Paulus ngomongnya penderitaan kamu ini ringan. Kenapa? Bukan karena mengecilkan apa yang mereka alami. Tapi karena kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan, penderitaannya jadi ringan. Artinya begini, kalau saat ini masalahmu berat banget. Kalau saat ini persoalanmu, waduh susah sekali. Seolah-olah gak mampu lagi. Saudara, Paulus ngomong itu ringan. Kenapa? Karena babak berikutnya yang terjadi kemuliaannya berlipat kali ganda. Jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat. Jauh lebih luar biasa dari yang Anda pikirkan dan bayangkan. Kalau sekarang saudara ngomongnya wah susah. Wah susah. Besok ngomongannya berubah. Wah luar biasa. Wah dahsyat. Wah ajaib. Itu akan jadi kesaksian setiap orang di tempat ini. Karena penderitaan ringan yang engkau alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya ini yang tercatat juga di Yesaya 60. Yesaya 60 itu bicara tentang kegelapan yang menutupi bumi. Yesaya 60 bicara tentang kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Ya, tapi yang luar biasa, walaupun kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Tuhan ngomong begini, bangkitlah, menjadi teranglah, terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman yang levelnya menutupi bangsa-bangsa. Bukan cuma menutupi satu ruangan loh. Kalau gelapnya satu ruangan kecil. Tapi gelapnya menutupi bumi. Kelamnya menutupi bangsa-bangsa. Ini kan kayaknya besar sekali. Itu di Yesaya 60. Itu kayak nggak ada apa-apanya. Dibandingkan
kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Saya mau katakan sama saudara, untuk semua masalah, semua pergumulan, semua kesulitan yang sedang Anda hadapi ini, tidak ada apa-apanya di babak berikutnya yang dimulai saat ini. Kemuliaan yang lebih cepat, akselerasi yang lebih cepat dinyatakan dalam hidup saudara. Ini yang sedang Tuhan kerjakan. Ayo kita baca 1 Petrus 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Ditulis begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang Anda alami bukan cuma saudara sendiri. Banyak orang alami juga. Yang terjadi ini saat ini bukan cuma kita di Indonesia. Tapi di seluruh dunia semua juga mengalami hal yang sama. Oke, ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada enggak yang ngomong di tempat ini bahwa penderitaan saudara rasanya kok enggak ada ujungnya? Masalah saudara kok rasanya enggak selesai-selesai? Pandemi ini kapan ya berhentinya? Sudah 7 bulan ini kondisi kayak gini terus. Ya, kapan selesainya? Rasanya mungkin buat kita lama, tapi Alkitab mencatat itu seketika lamanya. Artinya satu babak saja. Saya mau ngomong sama saudara, pandemi ini tidak selamanya. Hutang yang harus Anda tanggung tidak selamanya. Anda yang sedang berpikir di dalam benak saudara, jangan-jangan sampai mati hanya untuk membayar hutang ini. Saya mau katakan seketika lamanya. Satu babak saja cukup. Babak berikutnya, kemuliaan besar, kemenangan besar, mujizat besar Tuhan jadikan dalam hidup saudara. Bahkan yang luar biasa ditulis di sini, sesudah kamu menderita seketika lamanya, ya, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Kadang-kadang masalah diizinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita justru diperlengkapi lebih lagi. Justru supaya kita bisa diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Kalau orang dalam hidup cuma lancar, semuanya nggak ada masalah, oke-oke saja, ya jadinya kita biasa-biasa. Orang yang tangguh, orang yang kuat itu lahir dari tempaan yang besar. Jadi kalau saat ini saudara sedang ditempa, sebenarnya Allah sedang mengokohkan saudara. Kalau Anda diizinkan melalui semuanya itu, Anda sedang diteguhkan. Pandemi ini tidak akan meluluhkan saudara. Pandemi ini tidak akan mengubur dan menghancurkan saudara. Tapi semua yang terjadi, krisis, pandemi, apapun namanya, masalah, belenggu hutang, sakit, penyakit, itu hanya akan menempa iman saudara lebih kokoh. Jalan bersama Tuhan lebih mantap. Iman saudara lebih bertumbuh lagi. Anda doanya sama Tuhan, hubungan pribadinya lebih intim lagi. Justru melalui semuanya ini, Anda akan muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih mantap, jalan bersama Tuhan. Saya percaya saya sedang bicara bukan sama orang-orang biasa. Tapi saya percaya saya bicara sama pahlawan-pahlawan Allah. Pahlawan-pahlawan yang tangguh. Pahlawan-pahlawan yang tahan banting, yang tahan uji. Pahlawan-pahlawan yang tidak mudah menyerah. Pahlawan-pahlawan yang ketika badainya datang, justru kita kayak Raja Wali yang terbangnya makin tinggi. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus, semua yang terjadi ini tidak akan menenggelamkan saudara, tapi akan membuat Anda terbang lebih tinggi, berprestasi lebih besar, lebih cinta Tuhan, lebih berbuah lebat bagi kerajaan Allah, lebih percaya sungguh-sungguh, lebih berjalan dengan iman, lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan Anda mengalami Yesaya 60 tergenapi. Tahun ini jadi tahun kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Anda percaya? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tergantung respon kita. Ya, saya bacakan Mazmur 71. Ayatnya yang ke-20.
sampai ayat yang ke-21. Ditulis begini, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Jadi diizinkan ternyata. Anak Tuhan diizinkan mengalami kesusahan. Anak Tuhan diizinkan melalui lembah kelam. Karena kalau saudara berjalan bersama dengan gembala yang baik, ternyata diizinkan mengalami lembah kelam. Tapi Anda tidak ditinggalkan. Gembala yang baik tetap berjalan bersama dengan saudara. Namanya tetap Immanuel, Allah yang menyertai saudara. Anda tidak sendiri, Tuhan bersama saudara. Ya, mari kita lihat kalimat berikutnya. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Katakan amin saudaraku. Dan samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Wow, ini luar biasa sekali. Untuk satu saat, ditulis di ayat yang sebelumnya kita baca, seketika lamanya kita diizinkan mengalami kesusahan, diizinkan mengalami malapetaka, Anda dengan semua persoalan saudara. Tapi babak berikutnya ditulis, engkau menghidupkan aku kembali. Saat ini dimulai itu dalam hidup saudara. Semua yang sempat mati, visi dan impian yang sempat kandas, di dalam nama Yesus, saat ini dihidupkan kembali. Pengharapan yang sempat habis, karena mungkin Anda melihat situasi kondisi rasanya sudah hopeless, gak ada harapan. Tapi malam hari pengharapan yang sempat mati itu di dalam nama Yesus dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. In the name of Jesus. Bukan cuma itu saja, tetapi dinaikkan kembali. Sempat turun, dan kalau orang sedang turun, grafiknya sedang turun, ordernya sedang turun, ngerasanya ke depan, waduh, masa depanku sedang turun. Rasanya hidupku sedang turun, karirku sedang turun, semuanya lagi nukik semuanya. Tapi saat ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan dinaikkan kembali. Anda akan dipromosikan kembali. Tuhan akan bawa saudara from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Anda akan tetap naik dan tidak turun. Saudara akan dibawa Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali. Katakan amin, tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Ditulis, engkau akan menambah kebesaranku. Anda tidak akan menjadi kecil melalui semuanya ini. Anda tidak akan habis melalui semuanya ini. Anda tidak akan lenyap melalui semuanya ini. Tapi Tuhan akan menjadikan saudara semakin besar. Pelayanan saudara semakin besar. Amin. Pekerjaan saudara semakin besar. Keuangan saudara semakin besar. Kesaksian saudara semakin besar. Mujizat saudara semakin besar. Yang percaya ngomong amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Dan akan berpaling menghibur aku. Malam ini masa penghiburan sudah dimulai. Siapa percaya? Siapa percaya dalam hidup saudara? Babak berikutnya, greater and faster. Sampai-sampai engkau ngomong, ternyata pandemi itu gak ada apa-apanya. Ternyata resesi keuangan yang begitu ditakuti dunia itu secuil saja dibandingkan kemuliaan besar, kelimpahan besar, keselamatan besar, mujizat besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Siapa percaya? Siapa percaya? Karena ini kuncinya. Kalau saudara mau mengalami rema ini, Anda harus mengambil keputusan percaya. Against all odds. Saudaraku melawan semua kemungkinan perhitungan secara manusia. Walaupun tidak ada dasar berharap. Namun Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin secara manusia kondisi saudara sudah tidak memungkinkan. Secara kesehatan sakit penyakit itu nggak bisa sembuh. Secara psikologi mungkin pernikahan saudara tidak terselamatkan. Keluarga saudara sudah nggak mungkin bisa dipersatukan, dipulihkan. Mungkin pekerjaan saudara, keuangan saudara terbelenggu dengan hutang yang begitu berat. Yang gimana caranya untuk menyelesaikan semuanya ini? Tapi melawan semua perhitungan kemungkinan secara manusia itu,
Hari ini saya deklarasikan, kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan atas hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan suddenly, tiba-tiba dibalikkan keadaan sama Tuhan. Kegelapan tiba-tiba dibalik jadi terang kemuliaan Tuhan yang besar. Kuncinya percaya. Mau percaya? Pilih untuk percaya. Ambil keputusan untuk percaya. Kalau saudara memilih percaya, mulai hari ini berhenti cemas. Berhenti galau. Karena banyak orang sedang galau sekarang. Benar enggak? Benar enggak? Banyak orang sedang cemas sekarang, pikiran terus. Gimana ini nanti? Gimana ini nanti? Berhenti sungut-sungut. Berhenti ngomong, wah gimana ya? Ini grafiknya mencetak rekor lagi loh. Minggu ini berapa kali mencetak rekor itu? Terus mencetak rekor. Yang positif corona. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, berhenti ngomong negatif. Berhenti ngomong situasi kondisi. Mulai hari ini perkataan kita, perkataan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang Tuhan kerjakan greater and faster. Pemulihan yang Tuhan kerjakan lebih cepat dari yang aku pikirkan. Kemenangan yang Tuhan berikan lebih besar dari yang aku perkirakan. Dibalik begitu saja. Dan Tuhan berkuasa untuk itu. Coba saudara renungkan kisah Yusuf. Yusuf itu, dia tadinya anak kesayangan. Dikasih jubah warna-warni. Dan dikasih janji akan mengalami kemuliaan besar. Tapi ternyata yang terjadi, jubahnya direnggut dari dia. Jubah warna-warninya diambil dari dia. Dia dilempar ke sumur. Jubahnya kegelapan. Setelah itu dia dijual jadi budak. Jubahnya jadi budak. Jubah budak. Tadinya jubah anak kesayangan. Dikasih janji kemuliaan, kok sekarang mana? Jadinya kok budak. Bukan cuma itu aja. Dia difitnah. Dilemparkan ke penjara jadi tahanan. Jubahnya ganti lagi. Budak yang ditahan. Saudaraku tambah berat. Pagi itu Yusuf bangun. Masih seorang tahanan. Dia berpikir nih hari yang biasa seperti hari-hari kemarin. Yang dia tidak tahu. Hari itu Tuhan sudah menetapkan. Jadi hari kemuliaannya. Dinyatakan atas Yusuf. Beberapa jam kemudian setelah Yusuf bangun. Tiba-tiba dia dipanggil menghadap Firaun. Dan kemudian Firaun menceritakan mimpi itu. Dan dia disuruh menerjemahkan. Dan ketika dia menerjemahkan dengan hikmat Tuhan. Dalam beberapa jam saja. Dia diangkat jadi Perdana Menteri Mesir yang sangat berkuasa. Semua jubah kegelapan itu ditanggalkan. Diganti dengan jubah kehormatan. Diganti dengan jubah kemuliaan. Sekejap mata Tuhan kerjakan. Saudara pikir untuk memulihkan keluarga saudara, pekerjaan keuangan butuh sekian tahun. Wah, hitung-hitungan secara manusia. Jangan berjalan secara manusia. Jangan berjalan dengan kekuatan manusia. Percaya 2020 tetap tahun kemuliaan Tuhan. Dengan tiba-tiba Tuhan bisa pulihkan saudara. Dengan tiba-tiba Tuhan bisa angkat saudara. Dengan tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan tsunami mujizat dalam hidup saudara. Dengan tiba-tiba Tuhan bisa kerjakan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Siapa percaya? Siapa percaya? Siapa percaya? Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Mari angkat suara saudara. Bahasa roh, bahasa roh. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan manusia roh saudara. Jangan diam. Angkat suara, berdoa bahasa roh. Bangun imanmu. Bangun imanmu. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu. Saya rasakan urapan yang deras, hadirat Tuhan yang kuat nyata di tengah-tengah kita. Oh, Ralamasya. Jesus.
tidak ada dasar berharap, sekalipun tidak ada dasar, aku tetap berharap. Mari angkat suara sudah, berdoa. aku tetap berharap, Berhenti bersungut-sungut, aku tetap berharap, berhenti khawatir, berhenti galau, berhenti cemas. Mulai mengucap syukur, mulai memuji-muji Tuhan. Karena itu tanda orang yang percaya. Orang yang percaya bisa mengucap syukur. Orang yang percaya bisa memuji-muji Tuhan. Orang yang percaya bisa beria-ria di dalam Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Doa saudara, doa. Bangkitkan iman kami. Kami percaya. Kalau iman saudara berkobar, kalau iman saudara bangkit, Anda nantikan. Seperti Yusuf pagi itu bangun, dia nggak ngerti apa-apa. Ternyata hari itu hari kemuliaan Tuhan dinyatakan, hari janji Tuhan digenapi, tiba-tiba terjadi. Dan itu juga bisa Anda alami di dalam hidup saudara. Sudah terlalu banyak kesaksian dari saudara-saudara kita, sesama jemaat keluarga Allah. Ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, keadaan kita kayak orang yang bermimpi. Karena itu tidak masuk akal. Oh, saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Seberapapun kerusakan, seberapapun kehilangan, seberapapun kerugian, tetapi aku deklarasikan pemulihan yang lebih besar, lebih cepat dimulai. Sesudah badai muncul pelangi kemuliaan muncul dalam hidup saudara. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Penderitaan ringan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar, lebih besar. Lebih besar, lebih besar terjadi. Mari kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Kemuliaan besar. Lambaikan dua tangan, lambaikan dua tangan. Keselamatan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Nyanyikan ini dengan gagah, dengan iman, katakan kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Yang paling kecil, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar
besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekarang mari bertepuk tangan bersama drum saja. Sebab Kau besar, Bertepuk tangan saudara. ajaib, tiada seperti Oh, Dia besar. Engkau Tuhan yang besar. tiada seperti Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kau besar, Tiada yang seperti Engkau. perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Great God, amazing God. tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan